Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan transaksi bisnis pertemuan 2. Persamaan akuntansi. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Untuk aset adalah sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Kewajiban adalah hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Ekuitas pemilik, hak pemilik perusahaan. Untuk ekuitas pemilik sendiri, jadi ekuitas itu dia yang mempunyai modal, hak pemilik perusahaan. Jadi kalau kewajiban ditambah sama ekuitas jadinya aset, menjadi satu. Transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung memengaruhi hasil operasi. Untuk transaksi bisnis, contohnya kalian membeli barang di minimarket. Jadi pertemuan antara pembeli dan penjual. Ya, tanggal 1 November 2005, Chris-Card mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Yang pertama, yang A. Chris-Card membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar 25.000 US dollar ke rekening tersebut. Jadi di sini Chris-Card menyetorkan dananya, masuknya di kas 25.000. Untuk ekuitas pemilik, modal Chris-Card menjadi 25.000 untuk investasi oleh Chris-Card pertama kali. Net Solution membeli tanah senilai 20.000. Ya, Net Solution membeli tanah senilai 20.000. Jadi untuk kasnya dikurangi untuk membeli tanah tersebut. Dan di sini asetnya ditambah tanah, jadi 20.000 dan ekuitas pemiliknya masih tetap 25.000. Jadi saldo akhir adalah 5.000 untuk tanah 20.000 dan modalnya 25.000. Yang T. Selama bulan itu, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai 1.350. Untuk asetnya, kas masih tetap karena dari Net Solution memberi perlengkapan secara kredit. Jadi masuknya ke utang usaha. Maka kas masih 5.000 untuk perlengkapan sendiri 1.350, tanah masih tetap 20.000 dan ada ketambahan lagi utang usaha 1.350 dan untuk modal Chris-Card masih 25.000. Jadi untuk kas 5.000, perlengkapan masih 1.350, tanah 20.000, untuk utang usaha 1.350, modal Chris-Card 25.000. Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya, membukukan pendapat sebesar 7.500 dan menerima secara tunai. Ya, dari perusahaan Net Solution mendapatkan pendapat, jadi pendapatan ini masuk ke kas dari pendapatan usaha. Jadi kas bertambah 7.500
dan modalnya pun bertambah 7.500. Jadi saldo akhir menjadi 12.500 untuk kas sendiri. Untuk perlengkapan 1.350, tanah 20.000, utang usaha 1.350, modal kriskat menjadi 32.500. Net Solution membayar beban-beban berikut: gaji 2.125, sewa 800, utilitas 450, dan rupa-rupa 275. Jadi Net Solution membayar beban-beban berikut. Jadi dari kasnya sendiri berkurang karena dari perusahaan telah membayar gaji, menyewa, utilitas, dan rupa-rupa. Jadi untuk kas sendiri dikurangi totalnya 3.650 dan modalnya berkurang menjadi sama kayak kas 3.650. Untuk saldo akhirnya untuk kas sendiri 8.850, perlengkapan masih sama 1.350, tanah masih sama 20.000, utang usaha masih sama 1.350, modal priskat jadi 32.500 dikurangi dengan pembayaran beban. Jadi saldonya 28.850. Dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Untuk ekuitas pemilik itu bisa berkurang dan bisa bertambah, tergantung dari perusahaan sendiri. Kalau berkurang berarti dari perusahaan ada penarikan atau beban. Kalau bertambah berarti perusahaan melakukan investasi atau mendapat pendapatan. Dan di tengah-tengah ini ada laba bersih. Laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Laporan keuangan, laporan laba rugi. Laporan laba rugi sendiri rangkuman dari pendapat dan beban selama periode waktu tertentu. Jadi periode ini tergantung dari sananya mau 1 bulan, seminggu, atau berapa bulan. Laporan ekuitas pemilik, yaitu rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik secara periode waktu tertentu. Neraca, neraca ini terdiri dari daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Laporan arus kas, rangkuman dari penerima dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Net Solution laporan laba rugi. Ya, ini laporan laba ruginya untuk bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020. Ya, ini pendapatan jasanya 7.500, beban operasi meliputi beban upah sekian, beban sewa sekian, beban perlengkapan sekian, beban utilitas sekian, beban lain-lain sekian. Total beban operasi yaitu sekian. Jadi pendapatan jasa sama beban, total beban ini diselisihkan. Jadi total laba bersihnya yaitu sekian untuk pelaporan ekuitas pemilik. Ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka bentuk laporan yang digunakan. Terima kasih.
Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada lebihnya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.